dan soal mental. Karena kan kerja wartawan kan bisa dibilang 24 jam kan. Iya. Terus bocoran sedikit dong penghasilan sebagai seorang wartawan senior atau junior sampean? Saya masih junior. Oh masih junior. Bocoran dong. Oke, sobat Survivor dimanapun anda berada, kembali lagi bersama kami berdua bersama wartawan senior Kalimantan Utara. Gimana kabarnya bro? Junior. Gimana kabarnya? Baik bang. Baik. Sehat? Sehat bang. Apa kegiatannya di dekat akhir tahun ini? Makan keripik pisang aja bang. Makan keripik pisang. Ada isu terbaru apa nih di Kalimantan Utara? Nggak ada siapa bang. Itu pertanyaan yang berat. Isu COVID aja. Ya udah. Apa yang menarik untuk diulas di tahun 2000 di sisa tahun 2020 ini? Tetap semangat di akhir tahun bagi semua orang. Tetap yakin kehidupan akan hidup. Di tengah-tengah pandemi. Ya. Ngomong. Cuman gitu doang. Ya. Kan kita mau bahas tentang ini. Membahas banyak hal ini. Cerita dong pengalamannya. Bagaimana kesan-kesannya tinggal di Kota Tarakan? Kalimantan Utara. Mantap. Mantap. Nggak mau pulang. Gimana rasanya jadi wartawan di Kaltara? Mantap. Di sini sepi, nggak pusing. Mana-mana dekat, nggak macet. Nggak macet ya? Aman. Motor di luar nggak hilang. Serius? Tapi banyak berita kehilangan motor itu? Mereka minim dibanding di kota besar. Kalau media tempat kamu kerja, berita kriminal yang paling sering tayang itu apa? Nggak ada kriminal di sini, aman, minim. Minim ya? Saya bakal poles. Lumayan. Berita paling seru di tahun 2020 apa? Hah? Berita paling seru di tahun 2020? Waktu ini, apa namanya? Pilkada. Iya. Istriku datang tidak. Sebagai wartawan juga punya jagoan nggak? Nggak punya lah, kami netral. Oh, independen ya? Berarti nggak mencoblos juga? Mencoblos, tapi ya hanya kami aja yang tahu kode etik jurnalistik. Woi, seperti apa sih kode etik jurnalistik itu? Itu diatur oleh undang-undang pers. Ada beberapa hal yang terkait ketika kita menulis teknisnya. Hah? Yang penting harus jujur, benar apa adanya, berimbang, tidak menyudutkan, mengedepankan asas praduga tidak bersalah, tidak memuat konten-konten yang cabul, menyinggung suku agama ras, dan Kalau yang terakhir tadi itu sensitif ya kalau di Kaltara ya? apa? Enggak juga di sini Oh, enggak semua toleransinya bagus. Wih, luar biasa. Terus apa namanya? Tadi terkait soal kebebasan pers, bagaimana di Kaltara sejauh ini? Apakah semuanya berjalan sesuai undang-undang yang disebutkan tadi atau masih banyak yang masih kesulitan nih wartawan untuk benar-benar independen atau benar-benar tidak ada ikatan ketika menyampaikan sesuatu? Mengacu indeks kemerdekaan pers yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga negara yang masuk ke diakui yang hasil penelitian diakui negara, kebebasan pers di Kalimantan Utara itu bagus kok. Bagus aja ya? Menempati urutan capaian indikatornya itu, kalau seingat saya itu urutan ini kok 3 besar nasional, membuktikan pemerintah waktu zaman kepemimpinan Bapak Irianto Lampri bagus. Bagus ya, mantap ya. Semoga di zaman Bapak Jenderal Paliwang dan Bapak Jansen juga kembali bagus. Tetap berjaya. Tetap berjaya ya. Ya. Terus bocoran sedikit dong penghasilan sebagai seorang wartawan senior atau junior sampean? Saya masih junior. Oh masih junior. Bocoran dong. Di atas UMR atau di bawah UMR? Alhamdulillah di atas UMR. Iya, ada bonus lah ya. Ada. Bonus harian. Jadi masih bisa menafkahi anak istri lah ya, dia. Doakan ya, amin. Masih mau bertahan di Kaltara sampai kapan? Saya masih amit-amit ke Kaltara.
Guys, luar Saya biasa. kan membantu memajukan juga. Memajukan ya melalui pemberitaan atau informasi. Amin. Yang paling menantang kalau pergi meliput di mana biasa? Enggak. Di sini kalau saya karena desa di pemerintahan, kalau paling menarik cuma ya kalau meskipun juga jarang kayak ikut-ikut kayak ke Poso, naik kendaraan. Itu sepertinya badan saya sakit semua. Kalau paling jauh ke Pesok? Enggak maksudnya kalau di daerah pedalaman. Iya. Paling jauh di Kaltara pergi meliput ke mana? Waktu kemarin aku pernah. Oh, itu kan jalurnya bagus ya. Maksudnya yang paling menantang gitu, jalurnya lewat sungai begitu, lewat Jiram. Waktu ke ini, waktu enggak lah kalau daerah Lombluah Pesok naik motor juga selesai kalau capek lah. Oh, naik motor ya pernah ya? Panas pantatnya di motor ya. Naik motor, naik mobil pernah. Itu ngeliput apa tuh di sana kemarin? Waktu ada ini listrik di desa Lombluah mati terus. Oh gitu, kemudian ada perbaikan. Iya. Oke. Itu pakai apa? Tenaga listrik apa? Tenaga sumber energinya dari mana? Dari air, diesel atau apa? Kayaknya kayak dikirim dari lupa saya tapi dari diesel enggak ya? Oh dari diesel ya. Oke. Jadi sumber apa? Minyaknya tuh dikirim lewat Tarakan atau lewat langsung dari sini? Langsung dari sini. Saya bikin kopi dulu. Oke, mau bikin kopi dulu? Oke, kita lanjut nanti. Oke bang. Mantap. Suka minum kopi bro? Suka, tapi nggak terlalu suka. Maksudnya? Ya kalau lagi pengen aja minumnya. Oh gitu. Di apa namanya, di tempat kerja selalu ngopi dulu sebelum nulis. Enggak. Jadi Biasa aja kalau pengen ngopi baru ngopi. Kalau nggak pengen ya langsung nulis aja. nah gitu. Kalau rokok berapa batang sehari? Dikit. Katanya penulis itu selalu diidentikan dengan rokok. Iya memang, tapi nggak bisa digeneralisir sih. Oh gitu. Kalau dari Agung sendiri gimana? Mungkin mereka yang merokok karena seperti butuh kayak ketenangan sejenak, butuh inspirasi gitu. Menyalurkan dengan merokok gitu. Jadi berapa dalam sehari berapa biasanya rokok habis? Dikit saya paling satu bungkus bisa 2 hari kok. Karena ada istri. Iya. Oke. Pesan-pesan buat anak muda yang tertarik dengan dunia jurnalistik dan apa namanya, masih belum banyak referensi untuk memulai, itu boleh sampaikan ke Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh redaktur pelaksana saya. Kalau mau jadi penulis, ya kalau misalkan independen gitu, mau misalkan menulis di media sosial aja, maksudnya ya menulis di media sosial, di akun-akunnya sudah, yang penting menulis saja, menulis nanti akan terbentuk sendiri pola karakter tulisan kita. Juga harus selalu membaca, karena biasanya orang yang banyak membaca, menulisnya itu rangkaian kata yang dalam yang akan disusun menjadi kalimat itu menjadi lebih bervariasi. Kalau memang pengen masuk di dunia pers, ya ada beberapa yang sedang buka lowongan yang itu bisa dicoba, diikut seleksinya dan bertahan. Biasanya yang mencoba banyak tapi yang bertahan dikit. karena ini soal konsistensi ya dalam menulis ya. Iya, Apa? soal konsistensi dan soal mental. Karena kan kerja wartawan kan bisa dibilang 24 jam kan. Iya. Kalau ketika ada event ya, maka harus ada di tempatnya. Iya, betul. Begitu. Yang di unit kan. Kalau nah, oke. Itu aja untuk kali ini bersama Agung. Oh ya, di Kaltara jumlah wartawan atau jurnalis itu sudah memenuhi atau sudah banyak atau baru sedikit yang benar-benar certified? Kita berdua lah, Dek. Dan sudah sertifikasi saya kurang tahu pasti, tapi kalau yang terdaftar sebagai karyawan di perusahaan media beberapa ini itu sebenarnya ya menyesuaikan dengan jumlah penduduk juga sih. Oh, jadi misalkan di Tarakan kan jumlah penduduknya banyak, di sana wartawannya lebih banyak, juga lebih variatif, media online, cetak gitu. Kalau di sini di Bulungan tuh ya Nunukan sepertinya agak sama, terus Malinau terus sepertinya yang paling sedikit di KTT. oh gitu. Oke deh,
Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel. Subscribe YouTube channel Asian Survivor. Mantap. Aku udah dikasih yang juga nyasar.